Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kunci sukses memecahkan ikan cupang ya guys. Itu di buih udah kelihatan telurnya padat banget ya, itu di tengah-tengah. Ini juga di tengah-tengahnya itu, lihat ya. Sebelum lanjut, kita subscribe dan klik tanda lonceng agar bisa mengikuti pemberitahuan di konten-konten terbaru kita ya. Sebelum kita memecahkan, alangkah baiknya kita persiapkan. Ini adalah langkah awal kita untuk melakukan pemecahan ikan apapun. Pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan dan media pemicahannya. Di sini kita sudah menyediakan 2 akuarium. Ini sedang uji coba menggunakan yang backgroundnya hitam kanan kiri dan yang polos menggunakan kacang bening teman-teman, dengan ditambah media air yang bersih untuk pemicahannya ya. Ini di sebelah kiri kita sudah lihat trio indukan cupang koi multicolor. Itu yang sebelah kiri dan kanan sudah saya treatment 1 minggu dengan menggunakan jenis-jenis nyamuk ya teman-teman. Ini udah kelihatan mulai birahi teman-teman, lihat dari warnanya ya, udah agak cerah. Dan yang betina juga udah ngisi telur di ininya, ovumnya ya, di ovariumnya, maaf. Nah itu untuk induk jantan kita coba angkat ya teman-teman. Kita masukkan ke wadah pemicahannya. Ini lihat udah kelihatan merahnya juga nyala ya. Bismillah. Ini juga saya angkat teman-teman. Nah tuh lihat ya, kelihatan. Coba nanti kita pantau. Nah untuk lebih jelasnya kita buka sekatnya saja. Nah kita udah buka sekatnya, lihat pola ininya, ngedoknya ya. Coba kita pantau guys. Nah udah mulai kelihatan teman-teman. Nah tuh lihat, bulat banget ya. Emang ini saya udah seleksi 2 pair induk unggulan menurut saya. Bukan 2 pair ya, 2 individu jantan yang udah saya memang sortir ketat. Nah ya, tadi udah persiapan wadah. Tahap selanjutnya adalah seleksi induk. Seleksi induk adalah kunci keberhasilan yang sangat vital ya teman-teman. Jika salah memilih jantan dan betina yang belum matang gonat, maka keberhasilannya akan sangat kecil teman-teman. Nah ini saya tentukan untuk betinanya. Ini lihat udah warnanya jelas. Terus telurnya itu, kantong telurnya udah isi agak banyak teman-teman. Ini udah kelihatan siap atau udah siap micah ya teman-teman. Itu ini tak coba lagi. Kalau seandainya udah siap, itu kan udah kelihatan perutnya juga ngisi sampai ke bawah belakang bagian alat vitalnya. Nah wah, ini betinanya menurut saya cukup ini ya teman-teman, tenang dan merespon jantannya teman-teman. Ini agak lebih cocok banget dari atas sampai ekor, dan bodinya cukup seimbang teman-teman. Ini pun sama, kelihatan lebih ideal, walaupun
betinanya agak sedikit gede ya teman-teman. Oh maaf, perutnya yang kelihatan gede ya karena udah menghitung telur ya teman-teman. Tuh nanti kita tips kunci sukses setelah memilih induk jantan dan betina, kita usahakan tempat untuk pemijahannya kita ini ya, suasana gelap teman-teman, sehingga induk tidak stres dan ya, sehingga induk tidak stres dan keberhasilannya semakin tinggi teman-teman. Itu terus kalau bisa atasnya pun kita kasih penutup, sehingga jika ada hewan serangga seperti kecoa, belalang dan lain-lain, induk tak stres, atau kecicak ya, biasanya ada yang cicak mendekat, sehingga induk tidak stres teman-teman. Nanti kita coba cari tutup untuk apa yang ada di sekitar kita ya, yang mudah. Sebentar kita cari dulu sebentar. Nah ini kita udah nemu tutup box filter ya, box filter kita buat nutup saja. Nah seperti itu teman-teman, yang penting nggak ketutup semua, tetap ada cahaya agar induk bisa melihat telurnya teman-teman. Itu sehingga nanti diambil, ditaruh kembali ke buihnya teman-teman, atau substrat telurnya. Nanti setelah induk jantan dan betina melakukan pembuahan atau mijah, kita pantau. Jika sudah selesai induk betina, segera kita ambil ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya biar jantannya itu fokus mengerami telur atau menjaga telur, karena tidak ini birahi lagi ke betina, dan betina pun sebaliknya tidak mengganggu telur yang dirami oleh pejantan, atau yang sering kita temui bahkan betina bisa memakan telurnya ya teman-teman. Maka dari itu setelah pemijahan selesai, segeralah induk betina kita angkat seperti itu, dan dijaga dan dipantau pejantannya untuk mengerami telur. Sekali dikasih pakan hidup, baik Daphnia magna, moina, atau jentik nyamuk secukupnya ya. Nanti kita pantau setelah mijah ya teman-teman. Ini contoh ya, kita pantau induknya sedang melakukan perkawinan. Ini lagi induknya lagi proses PDKT ya teman-teman. Proses PDKT setelah kita masukkan tadi teman-teman. Nah tuh tunggu saja induknya melakukan. Nah itu yang satu kayaknya sepertinya tadi udah mulai melakukan pemijahan atau pemanasan mungkin teman-teman. Kita pantau teman-teman. Yaitu yang jantan di bawah buih dua-duanya teman-teman, baik yang kanan maupun yang kiri teman-teman. Itu yang sebelah kanan jantan, betinanya mau mendekat ke jantan, dan sepertinya hampir melakukan pemijahan teman-teman. Nah itu yang sebelah kanan sepertinya jantannya udah
sangat sekali untuk memecah atau kawin. Yang betinanya masih agak sedikit agresif, naik turun ya teman-teman. Nah itu lihat mendekat ke jantan yang sebelah kanan, dan akhirnya jadi itu sedang sebelah kanan lagi mija ya teman-teman, atau kawin, yaitu lihat turun ke bawah dan selesai. Itu untuk jantannya lagi memunguti telur teman-teman ya, dibantu sama yang betina itu. Nah, jantannya biasanya setelah itu naik ke atas, menaruh di buih. Nah itu yang betina sebelah kiri pun sama teman-teman tadi. Itu yang sebelah kanan mengulang kembali. Nah itu membentuk ngebol. Nah belum ternyata teman-teman, maaf videonya agak gelap ya teman-teman, karena memang saya sengaja membuat induk nggak bikin stres. Jadi yang penting ada dokumentasinya. Itu yang sebelah kiri juga mulai teman-teman, udah mulai mendekati. Coba kita pantau teman-teman. Ya, iya, itu yang sebelah kiri ngebol teman-teman dan melakukan pemijahan. Nah itu turun ke bawah, melingkar sampai ke bawah ya teman-teman. Ini sangat dahsyat sekali. Ya, setelah pemijahan berhasil, induk pastikan betina diambil ya teman. Ini contoh telur yang sudah ngumpul sempurna ya teman-teman. Buihnya banyak dan di tengah-tengah itu full dengan telur yang terbuai. Setelah kita menetas telur, biarkan dulu dengan jantannya kurang lebih 3-5 hari. Kemudian kita angkat. Kalau seandainya larva udah aktif berenang, kita angkat jantannya, kemudian jangan kita pelihara, dan larvanya kemudian kita tebar di sebelum kita tebar umur 3 hari sampai 5 hari kita beri pakan Artemia dulu ya, untuk kelangsungan hidupnya lebih tinggi. Setelah itu kurang lebih 5 hari sampai 7 hari kemudian larvanya kita tebar di pokor yang sudah kita sediakan 1 minggu sebelum kita tebar, atau lebih tepatnya berbarengan dengan saat kita memijakan teman. Untuk media kita siapkan yang pertama air bersih, kemudian tambahkan daun daun pisang kering sama daun ketapang. Tujuannya apa? Kita masukkan daun-daun tersebut tujuannya untuk meningkatkan pakan alami baik fito maupun zooplankton seperti ganggang maupun moina, spirulina, infusoria seperti itu, sehingga saat larva kita masukkan ke wadah tersebut media sudah kaya dengan sumber pakan alami, sehingga meningkatkan kelangsungan hidup larva ikan yang kita pijakan tadi teman-teman. Ya itu cukup banyak ya teman-teman pakan alaminya. Ini memang sengaja waktu awal saya tambahkan moina sedikit teman-teman. Itu kelihatan ya larvanya berbaris-baris. Itu teman-teman cukup banyak ya. Ini untuk satu pasang induk cupang yang kemarin kita pijakan. Nah ini satu pasang lagi ya teman-teman di sini. Nah yang di sini
pakan alaminya lebih banyak teman-teman. Itu mainannya cukup banyak. Di sini pun larva larva cupangnya pertumbuhannya agak lebih ini ya, lebih gede karena mungkin pakan alaminya lebih banyak, sehingga produktivitas untuk pertumbuhannya jadi lebih tinggi karena sering makan kayak gitu ya teman-teman. Kunci sukses terakhir untuk pemeliharaan larva dan perawatannya saat penebaran larva itu di media bokor perlu diaklimatisasikan terlebih dahulu, yaitu dimana proses penyesuaian suhu di akuarium di tempat pemijahan yang tadi awal larva menetas dengan suhu di bokor tersebut teman-teman. Itu agar larva tidak stres dan mudah beradaptasi di wadah yang baru. Itu adalah kunci sangat vital, mungkin bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Nanti kita bisa ketemu lagi di tips kunci sukses selanjutnya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.